Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di kelas kimia bersama dengan Teacher Elis. Sebelum Teacher menyampaikan topik pada hari ini, Teacher ingin kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar untuk mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan beberapa peristiwa atau perubahan ataupun reaksi yang terjadi di sekitar kita. Ya, dan ada reaksi pencoklatan pada apel, kalian bisa memasukkannya ke dalam kelompok reaksi yang cepat atau lambat. Kemudian ada perkaratan besi, kalian bisa masukkannya ke dalam reaksi yang cepat atau lambat. Nah, itu semua sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel dari senyawa-senyawa yang bereaksi. Dan kita menyebut itu karena bergantung dengan waktu, maka kita menyebutnya sebagai laju reaksi. Nah, pada percobaan kali ini, pada pertemuan kali ini, teacher akan berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, di sini ada beberapa alat ya dan bahan yang sudah disediakan. Nah, kita akan melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama, teacher akan memasukkan gula aren ini ya ke dalam 2 gelas dengan air yang berbeda suhunya. Jadi yang di sini adalah suhu yang biasa, suhunya normal, sedangkan yang di sini adalah suhu yang di sini air hangat ya. Nah, kita akan melihat dengan ukuran yang sama dari gula aren ini, kita akan masukkan ke dalam air ini ya. Kita akan melihat seperti apa perubahannya dengan takaran yang sama. Kita akan tunggu dan nanti silakan kalian perhatikan faktor apakah yang mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Nah, dari hasil ini kita bisa memperhatikan bahwa jumlah zat terlarutnya pada suhu yang hangat itu semakin berkurang dengan perubahan warna juga yang sangat signifikan. Sedangkan pada suhu yang normal ini jumlah zat terlarutnya masih terlihat sangat banyak. Ya, jadi mari kita perhatikan dan kalian coba simpulkan dari peristiwa ini apa yang mempengaruhi laju reaksi ya. Jadi nanti silakan kalian simpulkan dari percobaan ini apa yang mempengaruhi laju reaksi. Itu yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan faktor yang kedua, yaitu kita akan memasukkan teacher punya vitamin C dan kita memasukkan dengan ukuran yang berbeda ya. Ukuran dari vitamin C tersebut yang satu adalah dalam bentuk keping, yang satunya teacher sudah hancurkan tapi masih kasar ya. Nah, kita akan masukkan pada volume air yang sama ya, dengan suhu yang sama dan volume air yang sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, dari percobaan ini kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan terjadi, di mana yang bentuknya kecil, yang atau ukurannya kecil, ini terlihat warnanya sudah berubah, sedangkan yang bentuknya masih dalam bentuk keping yang besar, ini tidak berubah, ya, masih belum terlihat perubahannya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, jadi kalian bisa nanti menyimpulkan juga, kalian tuliskan faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada cuka yang teacher sudah masukkan ke dalam 2 botol dengan ukuran yang sama, dengan volume yang sama, dan kemudian ada balon yang teacher akan isi dengan baking soda atau soda kue ya. Teacher akan isi dengan soda kue dengan ukuran yang berbeda.
Kita masukkan dulu, kita taruh dulu di dalam ke botol untuk menutup mulut botol. Kita pastikan rapat. Selanjutnya yang ini kita masukkan 2 ukuran ya, 2 takaran. Pastikan juga bahwa semuanya sudah rapat di mulut botol. Nah, selanjutnya kita akan masukkan baking soda tadi, ya, soda kue tadi ke dalam botol bersama-sama. Dan kita amati apa yang terjadi. Botol dengan baking soda 2, ya, 2 sendok memiliki ukuran balon yang lebih besar, sedangkan yang 1 sendok memiliki ukuran balon yang lebih kecil. Jadi, mari sekarang kalian simpulkan apakah yang mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Nah, sekarang kita masuk di faktor yang keempat. Faktor yang keempat itu, kalau misalnya kalian memperhatikan di rumah, mungkin mama atau ya siapapun itu yang sedang memasak daging, mereka memerlukan yang namanya untuk mengempukkan, ya, mereka memerlukan sesuatu perantara, ya, memerlukan perantara yang biasanya disebut sebagai katalis, ya. Nah, katalis ini biasa digunakan adalah daun pepaya, bisa digunakan sebagai pengempuk daging. Tapi zat yang ada di dalam daun pepaya ini, yaitu enzim papain, itu tidak akan ada dalam reaksi tersebut, hanya membantu, ya, mengempukkan dari daging tersebut. Nah, kemudian dalam tubuh kita juga ada namanya enzim amilase. Dan enzim ini membantu kita, menolong kita untuk memecah zat pati dari karbohidrat yang kita makan menjadi gula yang merupakan sumber energi bagi kita. Nah, kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Apapun yang kita perlukan itu Tuhan sudah sediakan begitu rupa, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi tentang apapun, karena Tuhan sudah memberikan semuanya, bahkan secara detail Tuhan mencukupkan semuanya itu. Jadi mari kita dengan apa yang ada ini, kita mau manfaatkan semua yang Tuhan sudah ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan ini, teacher berharap nanti kalian akan membuat kesimpulan dari semua ini yang sudah kita lakukan. Kemudian kalian juga merancang suatu percobaan secara pribadi dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Ya, jadi mungkin bahannya berbeda. Silakan kalian memikirkannya, kalian membuat rancangannya, dan kemudian kalian melakukannya. Jangan lupa untuk didokumentasikan, ya. Terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di kelas berikutnya.